Shalom, selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan saya dalam program Satu Dosen Surabaya. Kita akan kembali bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Biarkan firman ini menjadi pedoman bagi hidup kita, menjadi pelita bagi kaki kita untuk kita melangkah pada hari-hari ini, untuk menjalani aktivitas kita. Bagi rekan-rekan China yang ingin mendapatkan bahan dari renungan ini, bisa langsung saja ke Instagramnya Shine Surabaya di @shine_surabaya atau di Facebooknya Shine Surabaya, yaitu Shine Surabaya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ajak kita untuk mari kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan terus kerjakan dalam hidup kami. Biarkan Tuhan nyatakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami lebih lagi Tuhan. Biarkan melalui dari perenungan firman ini kami boleh merenungkan kebenaran-Mu, boleh mengerti isi hati Tuhan, boleh dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari serupa dengan Kristus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ini juga Tuhan memberkati, berikan hikmat-Mu, Roh Kudus pimpin, sehingga apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami, Tuhan bekerja penuh atas kami Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu benda-benda kemuliaan Allah yang diambil di Roma pasal 9 ayat 19 sampai ayat yang ke-29. Untuk itu saya ajak kita untuk buka Alkitab kita di Roma pasal 9 ayat 19 sampai ayat yang ke-29. Dan izinkan saya akan membacakan ayat ini bagi kita semua. Roma pasal 9 ayat 19 sampai 29. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga di dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisa-sisanya, hanya sisanya yang akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Ayat pokoknya di ayat 23, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang dipersiapkannya untuk kemuliaan. Saudara yang kekasih, apakah saudara pernah merasakan bahwa kita dalam pergumulan begitu beratnya, begitu hebatnya, sehingga tidak ada jalan keluar, dan seakan-akan kita ingin berseru kepada Allah dan berteriak kepada Allah, dan merasa bahwa Allah tidak berlaku adil dalam hidup kita? Inilah yang dirasakan oleh bangsa Israel, khususnya orang-orang Yahudi yang ada di Roma, terkait dengan kasih karunia Allah dibukakan bagi bangsa-bangsa lain. Mereka yang merasa bahwa mereka adalah milik kepunyaan Tuhan, keturunan Abraham, mereka yang memiliki hak itu. Sehingga akhirnya timbul pertanyaan bahwa seakan-akan Allah tidak bersikap adil dengan pilihannya atas manusia. Untuk itu akhirnya Rasul Paulus menegaskan kepada mereka di ayat 19, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendak Tuhan? Kadang-kadang kita di dalam posisi yang demikian, kita merasa tidak fair dengan Tuhan, dengan kehidupan yang kita alami. Kita mau untuk berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, bahkan mungkin sampai titik di mana kita mau menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita.
Saudaraku, itu adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Inilah yang Rasul Paulus tekankan kepada jemaat di Roma mengenai status kita sebagai manusia dan Allah sebagai Sang Penjunat. Rasul Paulus menjawab sesuai dengan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya kepada jemaat di Roma. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Di Yesaya pasal 29 ayat 16 dan Yesaya pasal 45 ayat 9 berkata begini. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dan dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang apa yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kamu buat? Atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan? Saudara, Allah Sang Pencipta mengibaratkan dirinya sebagai tukang periuk yang membuat tanah liat yang sama untuk berbagai benda. Kita harus mengerti bahwa Sang Penjunan memiliki pandangannya sendiri ketika dia sementara membentuk sebuah bejana, sehingga bejana itu akan menjadi sebuah bejana yang indah di matanya, sesuai dengan apa yang dipandang dia. Dan Allah adalah Sang Penjunan, dan kita adalah tanah liat yang sementara dibentuk. Ketika dalam proses pembentukan itu, mungkin kita merasa bahwa kita sulit untuk bisa menghadapinya. Tapi kuncinya adalah kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas kita, sekalipun kita merasakan bahwa hal itu adalah hal yang berat dalam hidup kita. Saya ingin mau sampaikan kepada kita bahwa coba Anda bayangkan ketika tanah liat tersebut, ketika dibentuk oleh Sang Penjunan, dia tidak menjadi tanah liat yang dapat dibentuk oleh Sang Penjunan. Tentu tanah liat itu tidak akan menjadi sebuah bejana yang indah sesuai dengan harapan yang dimiliki oleh Sang Penjunan. Tetapi ketika tanah liat itu, adonan tanah liat itu dibentuk dan mudah dibentuk karena mengikuti arah tangan yang dipakai oleh Sang Penjunan untuk membentuk bejana itu untuk sesuai dengan apa yang dia pandang baik, maka akan sangat mudah bejana itu terbentuk. Begitu juga dengan kehidupan kita. Proses yang kita lewati dalam hidup kita mungkin seakan-akan sulit bagi hidup kita dalam keadaan kita. Tapi ketika kita melihat dari sudut pandang Allah dalam hidup kita, maka kita menemukan bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Ada bejana yang dibuat namun kemudian dihancurkan. Ada yang dibuat dengan nilai yang tinggi. Si tanah liat tidak punya hak untuk bertanya mengapa dia diciptakan demikian. Kita tidak punya hak untuk bertanya kenapa kita diciptakan demikian. Demikian juga kita manusia diciptakan Allah dengan tujuan yang berbeda-beda dalam hidup kita. Bukankah kita layak berterima kasih karena oleh belas kasihannya kita tidak binasa melainkan diciptakan untuk memancarkan kemuliaannya? Allah begitu mulia, Allah begitu baik, kasihnya menyelamatkan kita. Dan ketika kita hidup dalam keselamatan itu, mengalami proses pembentukan yang kita alami, dan kita merasa bahwa itu tidak fair atau tidak adil atau mungkin susah dalam hidup kita, dan kemudian kita mempertanyakan itu kepada Allah, itu tidak baik, saudara. Yang patut kita lakukan, sama seperti yang kita renungkan dalam firman kemarin, harusnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, senantiasa menaikkan syukur karena keselamatan yang sudah diberikan bagi kita, dan hiduplah sebagai hamba Allah. Dan untuk proses sampai kepada hamba Allah inilah di mana kita mengalami pembentukan sama seperti bejana tanah liat ini, sehingga dibuat menjadi barang-barang kemuliaan. Kita yang telah menerima kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus, mari hiduplah sesuai dengan tujuannya yang mulia dalam hidup kita ketika kita dibentuk. Diri kita yang ada dalam Yesus adalah benda-benda belas kasihan Allah yang diciptakan untuk kemuliaannya. Untuk itu marilah kita melihat diri kita dalam rancangan Allah yang mulia dan hidup untuk memancarkan kemuliaan Allah tersebut dimanapun kita berada ketika Allah menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini.
apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Allah punya rencana yang indah dalam hidup kita. Mari kita satu. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami boleh merenungkan mengenai Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berdoa secara khusus Tuhan bagi setiap kami yang mungkin saat ini dalam situasi yang sulit dalam hidup kami. Seolah-olah bahwa apapun yang kami lakukan tidak ada lagi jalan keluar Tuhan. Kami berat untuk menghadapi ini, sehingga timbul gejolak dalam diri kami yang mau berteriak kepada Tuhan, bahkan mungkin mau menyalahkan Tuhan sekalipun. Dengan keadaan ini Tuhan, ketika kami merenungkan firman ini, kami tahu bahwa kami tidak punya hak untuk itu Tuhan. Ajar kami untuk menundukkan diri kami di hadapan dan percaya penuh terhadap pimpinan Tuhan dalam hidup kami, sekalipun kami berada di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Bapa, pimpin kami, tuntun kami, berikan kami keberanian untuk melewati situasi ini. Berikan kami iman yang kuat ketika kami menghadapi ini. Terus percaya kepada Tuhan dan ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Berdoa secara khusus Tuhan bagi jemaat Shine Surabaya, dimanapun yang berada Tuhan, mari Tuhan pimpin kami. Kami yang bekerja, Tuhan memberkati kami. Kami yang di rumah juga Tuhan memberkati. Anak-anak sekolah yang sekarang belajar dari rumah juga Tuhan memberkati. Kami percaya kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan biarkan apapun yang terjadi pada saat ini Tuhan, dengan masa PSBB ini Tuhan, kiranya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Dan semuanya boleh cepat selesai dan kami boleh melanjutkan aktivitas kami sebagaimana kami kerjakan sebelumnya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus.